ambassadors for Christ. Be ambassadors for Christ. Let people know God's love. Ku berikan hidupku sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Pakailah aku Tuhan, muliakan-Mu. Be ambassadors for Christ. Be ambassadors for Christ. Let people know how great is our God. Let people know how great is God's love. Be ambassadors for Christ. Be ambassadors for Christ. Let people know how great is our God. Let people know how great is God's love for us. For Jadi moderator. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Iya, Selamat siang, Miss Gaby. iya, bersyukur sekali ya Bapak Ibu ya karena kita bisa kembali bersama-sama berkumpul meskipun masih secara online begitu ya. Saya mau menyapa semua Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Nah, Bapak Ibu boleh kasih reaction-nya gitu ya, boleh kasih heart atau thumbs up atau applause nih di tombol reaction ini gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita sangat bersyukur karena pada kesempatan kali ini kita mau sama-sama untuk belajar begitu ya. Terlebih setelah kita mengalami masa-masa pandemi, kita mau lebih tahu lagi nih tentang bagaimana kita bisa beradaptasi khususnya untuk mengembangkan kemampuan soft skill dari anak-anak kita sendiri ya. Tentunya bukan hal yang mudah ya Bapak Ibu setelah kita melalui masa-masa pandemi dan akhirnya kita beranjak kembali ke era new normal. Nah, sebelumnya Bapak Ibu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Miss Gaby selaku konselor dari Junior School yang akan menemani Bapak Ibu selama webinar kali ini. Nah, sebelum lebih lanjut, saya perkenankan Bapak Ibu untuk boleh mengaktifkan kameranya jika Bapak Ibu tidak berhalangan ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi kita pada siang hari ini, kita mau membukanya di dalam doa terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Saya memohon kesediaan Miss Rede untuk memimpin kita di dalam doa. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Bu Charlotte. Mari kita mengawali webinar kita pada siang hari ini dengan berdoa. Saya akan pimpin dalam doa Kristiani. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk siang hari ini, Engkau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh dipertemukan siang hari ini bersama Ibu Charlotte, orang tua, serta guru-guru semua Tuhan. Dan kami di acara PELS pada siang hari ini, acara PELS yang pertama di tahun ajaran ini ya Bapak. Biarlah Tuhan memperlengkapi kami semua sebagai orang tua dan guru dalam menolong anak-anak kami bertumbuh berkembang seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau telah menghadirkan Ibu Charlotte di tengah-tengah kami yang akan menolong kami membawakan materi sehingga kami boleh diperlengkapi Tuhan sebagai guru, sebagai orang tua yang akan menolong anak-anak kami bertumbuh, memahami peran kami sebagai guru dan orang tua, sehingga anak-anak kami boleh beradaptasi di kenormalan yang baru ini Tuhan, dan mereka boleh berkembang keterampilan soft skill mereka dengan lebih optimal lagi. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua perangkat yang kami gunakan di tempat kami masing-masing. Kami serahkan juga jaringan Tuhan, biarlah Tuhan memberkatinya, sehingga webinar pada siang hari ini boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, supaya kami boleh dapat mengikuti webinar ini dengan baik. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Miss Gaby yang akan menjadi moderator, kiranya Tuhan juga memberkatinya.
Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih Miss Gede. Ya, nah kita tentunya udah nggak sabar nih ya Bapak Ibu mau sama-sama mendengar, sama-sama belajar gitu ya. Tapi izin saya untuk memperkenalkan sedikit ya, supaya kita bisa sama-sama kenal. Mungkin Bapak Ibu juga udah banyak yang tahu, banyak yang kenal dengan Ibu Charlotte ini ya. Nah, beliau adalah pemerhati pendidikan dan juga konselor. Nah, Ibu Charlotte ini juga merupakan seorang founder dari Sekolah Atalia Serpong. Nah, beliau telah menjadi pembicara di berbagai sekolah dan gereja dalam bidang konseling, parenting, dan pendidikan anak. Nah, tanpa berlama-lama lagi ya Bapak Ibu, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Charlotte. Terima kasih Miss Gaby, selamat siang Bapak Ibu. Bersyukur kita masih bisa diberikan kesempatan ya untuk kita belajar. Kita hari ini ada sebuah tema yang cukup menarik ya, justru di tengah-tengah kondisi setelah pandemi ya, post pandemi. Jadi bagaimana kita membangun soft skill anak-anak kita ya? Karena apa? Karena selama 2,5 tahun yang diambil dari pandemi ini adalah soft skill-nya anak-anak. Ya, ketika dia berelasi dengan anak lain, ketika bagaimana dia harus bisa tough, ya, bagian-bagian itu justru dibutuhkan. Kita tahu itu menjadi hilang. Anak-anak tidak ke sekolah, ketemu teman juga di layar. Jadi bagaimana dia bisa mengatasi konflik yang biasa terjadi di sekolah? Bagaimana dia bisa ngantri dengan sabar? Dia bisa mungkin mengalami dia diselak oleh temannya dan dia harus bisa mengampuni ketika temannya tidak sengaja mendorong dia jatuh. Hal-hal semacam itu tidak ditemui ketika dia di rumah. Mungkin di rumah ada dengan adik atau dengan kakak, tapi tidak pada waktu dia di sekolah, ya, dengan teman-temannya yang justru mengasah soft skill-nya. Saudara, kalau kita mau melihat kondisi daripada generasi ini, saya ada di baby boomers, anak saya ada di Gen Y, saya punya cucu di Gen Alpha. Anak-anak saudara mungkin sebagian besar ada di Gen Alpha yang lahir mulai 2010. Anak TK SD sekarang berarti mereka ada di generasi Alpha. Lihat jauh sekali. Kita orang tua, kita juga berbeda generasi. Mungkin saya dengan mama saya, dengan papa saya, itu ada di generasi yang selisihnya hanya satu. Tapi dengan anak, dengan cucu, jauh sekali. Kita lahir di abad 20 ya. Di tahun 1900 sekian. Tapi anak-anak kita lahir di 2000 sekian. Jelas ketika mereka lahir, mereka akrab dengan yang namanya layar. Saudara, layar bukan sesuatu yang real. Jadi ketika mereka menonton, mereka melihat apa yang di layar, itu sesuatu yang tidak real, tidak bisa dipegang. Lain ketika mereka itu bisa bersama-sama. Ya, ketika melihat orang, bukan orang di layar, tapi orang yang sungguh-sungguh dia bisa sentuh, ya, dia bisa pegang. Tapi begitu ketemu teman di layar, seperti apa? Ya, hal ini, saudara, yang membuat perbedaan. Ya, kalau Pak Renald Kasari ada buku, ada tulisan, ada topik bahwa generasi sekarang adalah generasi strawberry. Strawberry itu cantik, bagus, tapi sangat lembut, gampang untuk penyek, saudara ya. Jadi kalau ditekan, dia akan hancur. Jadi saya membedakan, saudara, zaman saya masih pakai mesin tik waktu saya selesaikan S1. Mesin tik itu dipencet, ditekan, saudara, ya, yang ditekan huruf A keluar huruf A, nggak canggih, tapi saya masih punya mesin tik mertua saya yang udah puluhan tahun dan masih bisa digunakan. Bagaimana dengan anak-anak sekarang? Dia ibarat iPad. iPad itu sekarang udah yang ke-11. Saya punya iPad kedua, nggak tahu masih bisa dipakai atau enggak.
sangat canggih. Begitu disentuh, digeser huruf A, keluarnya autotext. Jadi saudara, beda sekali bagaimana kita memakai mesin tik dengan iPad. Kecanggihannya berbeda, tapi tahan lamanya juga berbeda. Oleh karena itu cara mendidik kita nggak sama dengan orang tua kita mendidik diri kita. Jadi sudah berbeda abad. Kita nggak bisa pakai cara-cara yang dulu kita terima. Jadi bagaimana kita harus menyesuaikan dengan kondisi anak-anak sekarang. Jadi beda zaman jelas, beda tantangan. Kalau saudara bilang, wah zaman sekarang makan enak ya, buat nyuci baju, hanya membutuhkan 2 sentuhan. Habis itu bajunya bersih dan sudah setengah kering. Tapi saudara, di lain pihak, mereka juga penuh dengan tantangan. LGBT tidak sama seperti waktu kita masih kecil. Sekarang itu mereka dibombardir. Jadi saudara, kalau kita melihat beda generasi, pasti beda kondisi. Kita diizinkan berada di abad yang berbeda dengan anak-anak kita. Nanti anak-anak kita ketika punya anak, dia berada di abad yang sama ya, abad 21. Jadi saudara, ibaratnya kalau anak-anak sekarang masih kecil, saudara, makanya namanya taman kanak-kanak ya. Dia seperti ada di sebuah taman. Kalau taman itu rapi, jalannya ada diatur, jalan setapak, ya, nggak akan ada kemungkinan dia misalnya tersesat karena segala sesuatu ini sudah diatur, ya, ada jalan setapak yang membuat dia tahu dia menuju kemana. Saudara, sangat aman dan nyaman. Tapi begitu dia makin besar, dia tidak lagi berjalan di taman, tapi di kebun. Di kebun sudah mulai ada ketidakteraturan. Namanya juga kebun. Tidak seindah, senyaman taman. Nah, dia harus hati-hati ketika jalan di kebun. Nah, ketika dia mulai besar, selepas di SMA, dia masuk ke hutan. Saudara, di hutan dia ketemu dengan binatang buas. Di hutan dia mungkin bisa tersesat. Oleh karena itu, saudara, waktu anak-anak dari taman ke kebun, nanti ke hutan, kita harus mempersiapkan. Apa yang kita harus persiapkan? Bukan hanya hard skill, tapi justru soft skill. Kecerdasan. Apa, saudara? Ya, apa yang dibutuhkan di zaman ini? Saudara, kita dulu tahu IQ ya. IQ itu penting, itu menunjukkan dia masa depan seperti apa. Butuh kepintaran. Wah, saudara akan senang punya anak yang jenius, punya anak yang IQ-nya tinggi. Tapi zaman sekarang, saudara, bukan itu lagi yang penting. Ketika soft skill ini sangat memberikan pengaruh. Saya ketemu dengan anak-anak pandai, saudara. Ada seorang pemuda, dia baru, ya udah lulus mungkin sekian tahun dari luar negeri, beasiswa, S2, cum laude, sekarang dia nggak kerja apa-apa. Nggak ada inisiatif, pasif. Jadi saudara, ketika IQ itu penting. Karena di dalam emotional intelligence, memiliki self-awareness. Anak tahu, kenal dirinya. Apa yang jadi kelemahan, apa yang jadi kelebihan. Dan dia bisa atur dirinya, dia bisa kendalikan dirinya. Dia punya self-regulation. Dia bisa memotivasi dirinya. Saudara, 3 hal ini berkaitan dengan dirinya. Ketika dia sadar diri, dia kenal dirinya, dia bisa handle, dia bisa kendalikan, dia bisa motivate dirinya, dia kerjakan segala sesuatu tuntas, dia bertanggung jawab, dia punya semangat, punya inisiatif. Saudara, 2 lagi adalah interpersonal. Jadi kenapa kecerdasan emosi ini berhubungan dengan manusia?
inter dan intra. Jadi ketika interpersonal, dia memiliki social skills. Saudara, inilah soft skill. Dia bisa komunikasi, dia bisa negosiasi, dia bisa diskusi, nggak mau menang-menangnya sendiri, saudara. Dia memiliki empati. Dia nggak menjadi sesuatu yang egois. Siapa yang anak egois yang mau ditemenin, saudara ya? Nggak ada orang mau berteman dengan orang egois. Tapi dia punya kesadaran bahwa orang bisa sama seperti dia. Dia punya kesadaran juga mungkin dia bisa sama juga dengan orang lain. Sehingga saudara dia bisa merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Nah, jadi saudara, apa sih yang dirusak di zaman ini? Yang pertama yaitu identity, identitas. Saudara pernah dengar enggak? Ada yang mengatakan normal is boring. Makanya sekarang ya kenapa ya pakai baju sobek-sobek, bolong-bolong. Itu kayaknya lebih keren. Kalau zaman dulu kita pakai sobek-sobek mah udah dijahitin ya sama orang tua kita. Tapi sekarang justru yang aneh. Itu yang wow. Itu yang catchy. Jadi saudara, ketika manusia mengatakan gini, I'm allowed to dislike somebody who hurt me. Saya izinkan untuk nggak menyukai orang yang menyakiti saya. Jadi nggak peduli ya. Saya izinkan untuk saya mengatakan apa yang saya mau, saya bisa ketawa bagaimana saya tertawa yang seperti cara saya melakukan apa yang saya ingin, dan saya menjadi apa yang saya inginkan, dan ini hidup saya. Jadi kalau kamu nggak suka, ya itu pasti ada something wrong dengan Anda. Itu bukan dengan saya. Lah ini namanya kan mau-maunya dewek, maunya sendiri. Dan kita pikir ini normal, makanya kenapa banyak self-love. Seolah-olah saudara kalau yang namanya self-love tuh, wah ya memang berhak dong kita healing ya, sekarang kata healing saudara ya, dan saudara ada satu gejala ya yang kita lihat akhir-akhir ini, yaitu soal flexing saudara ya. Flexing itu orang yang pamer harta, nah seolah-olah nggak apa-apa, itu bagus, itu sah-sah saja. Saudara, dulu kita akan malu saudara, sekalipun mungkin berada ya. Tapi kita harap orang lain nggak usah tahu lah. Bagaimana orang yang dulu benar-benar kaya, hidupnya sederhana, biasa aja. Dan itu rasanya baru orang kaya, saudara ya. Tapi kalau orang kaya, yang kayaknya harus memperlihatkan kekayaannya, artinya dia butuh sekali pengakuan, bukan? Jadi bagaimana juga kaum feminis mengatakan my body, my choice. My life, my choices, my mistakes, my lesson, not your business. Jelas saudara, manusia dibuat untuk dia merasa cukup hidup dengan dirinya sendiri. Padahal kita hidup di dunia, kita untuk orang lain, untuk berguna, berdampak. Jadi apa sih yang jadi ilah zaman ini? Jelas makanya iPad, iPod, iPhone saudara ya. Dan ini majalah Time yang memberikan judul The Me Generation. Generasi yang aku. Semua fokusnya di saya. If we don't teach our children to follow Christ, the world will teach them not to. Kalau kita nggak ngajarin anak-anak kita untuk mengikut Kristus, maka dunia tidak akan mengajarinya untuk mengikut Kristus. Maka dunia akan mengajarinya, saudara, justru untuk menentang, untuk memberontak terhadap Allah. Bagaimana dunia dan Allah itu memang tidak pernah sejalan. 1 Yohanes 2:15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, ada pilihan. Kalau engkau mengasihi dunia,
maka nggak mungkin mengasihi Bapa. Nggak bisa dua-duanya. Jika engkau mengasihi Bapa, engkau tidak mungkin juga mengasihi dunia. Karena dunia sedang tidak mengasihi Bapa. Kalau engkau mengasihi dunia, yang ada tuh keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan jelas itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Hanya orang yang melakukan keinginan Allah itu hidup selama-lamanya. Tiap hari itu kita berperang. Keinginan saya atau keinginan Allah. Keinginan dunia atau keinginan Allah. Jadi saudara, ada 3 pintu dosa ini saudara ya. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Jadi saudara, 3 ya, hedonisme, materialisme, individualisme yang menandai saudara zaman ini. Jadi ketika instan ya budaya zaman ini saudara, bahaya sekali. Dan anak-anak kita memang hidup di zaman ini. Jadi kita harus pandai membaca tanda-tanda zaman. Kita memang ada di zaman ini, tapi kita jangan dilibas oleh zaman ini. Jadi hedonisme saudara, kesenangan kata hedon, ya. Ini yang seolah-olah kalau kita kerja keras, kalau kita mati-matian itu kita bodoh. Biarkan uang bekerja untuk Anda. Mau nggak Anda crazy rich? Ya, wah udah baru umur sekian, udah bisa punya rumah berapa, mobil berapa. Sudah rasanya orang yang crazy rich itu kita anggap sukses, berhasil, hebat. Tapi kita melihatkan ternyata apa yang dilakukan. Bagaimana dia memperoleh uang itu. Saudara, bukan dengan cara yang benar. Dan orang menjadi serakah. Orang menjadi terpicu, terpacu untuk mengikuti teladannya, quote unquote ya, teladannya. Wah, saya mau ikutlah investasi. Ternyata investasinya bodong. Dan dia bisa kaya karena dari uang orang-orang yang dia ambil. Nah, ini hukum keseimbangan ya. Jadi bagaimana dia bisa memperoleh ya, berarti ada orang yang akan diambil begitu. Nah, ini antara si kaya dan si miskin. Dia tidak memikirkan untuk kesejahteraan orang-orang. Hedon, saudara. Karena apa? Itu yang dituju. Bagaimana saya bisa menikmati hidup. Saya bisa jalan-jalan. Saya bisa nggak usah kerja, tapi duit terus datang. Jadi seolah-olah kesenangan itulah yang dicapai, yang mau kita raih. Jadi kalau orang itu masih, kamu masih kerja, aduh kasihan ya, bisnis aja. Ini loh investasi, kita taruh duit kita sekian. Nah, saudara hati-hati. Ya, hidup kita itu bukan untuk senang-senang. Ya senang itu memang siapa yang nggak mau. Tapi bukan itu tujuannya. Dunia itu bukan tempat aman, bukan tempat nyaman. Buat anak-anak kita dan buat kita. Dan kita nggak selama-lamanya di dunia. Jadi bukan kesenangan yang kita cari. Jadi saudara, ketika gaya hidup hedon, jelas itu adalah keinginan daging. Keinginan daging yang dipenuhi, yang dikasih makan, saudara, satu hari akan mengecewakan. Satu hari akan menjadi bumerang buat kita. Bayangkan saudara, sekarang ini kan makanan luar biasa ya, kuliner, saya nggak tahu di Makassar. Tapi saya tinggal di BSD, di daerah Serpong, waduh, itu yang namanya resto ya. Waduh, bermunculan yang baru itu sampai nggak ke Uber untuk nyobain yang satu dengan yang lain. Kenapa saudara? Karena memang manusia itu cari makanan. Demi makanan. Hang out di rumah makan yang mewah, yang instagramable, bisa foto saudara. Walaupun sekali makan 200-300, gajinya berapa saudara? Satu orang kalau sekali makan segitu. Sekali-sekali tidak apa-apa.
Misalnya merayakan ulang tahun atau sesuatu yang memang patut dirayakan. Tapi ini menjadi lifestyle. Jadi kalau nggak hangout, kalau nggak ke mall, wah itu bukan anak zaman now, ya. Betapa banyak sekarang bar mulai bermunculan. Anak-anak buka satu meja disebutnya ya, bisa 10 juta, 15 juta. Nah, anak-anak masih SMA, saudara. Ya, tentu dengan mereka minum-minum, hedon. Saudara, yang kedua yaitu materialisme. Saudara, bagaimana isme ini? Keinginan mata. Seolah-olah, saudara, hidup kita ditentukan dari digit. Berapa rupiah? Berapa angka rumah kita? Berapa M? Mobil kita mereknya apa? Apa yang kamu pakai di tas kamu? Jam tanganmu. Semuanya itu menunjukkan digit angka. Berapa harganya? Dan itu yang dinilai. Semakin banyak digit kita dianggap semakin berhasil. Semakin mahal barang yang kita pakai, semakin mewah. Saudara, jadi itu yang dikejar. Angka, saudara. Ya, numbers. Digit. Ya. Jadi bukan value. Yang ketiga, saudara, narsisisme. Saudara, kalau orang dia melihat dirinya penting, saudara, dia menjadi individualis, egois, self-centered. Jadi orang itu menurut saya nggak kenal siapa dirinya. Saudara, ini kan dari dewa namanya Narsisus. Jadi dia ini dikaruniai, ini namanya juga mitos ya, wajah yang ganteng. Dia nggak boleh ngaca. Nah, jadi sampai besar dewasa dia juga nggak tahu mukanya kayak apa. Satu hari ketika di hutan, dia begitu lelah setelah berlari-larian, dia haus. Dia ketemu dengan sebuah danau yang airnya jernih, yang memancarkan wajahnya, yang memperlihatkan wajahnya. Dia nggak tahu itu wajahnya dia. Dia tersenyum, loh, kok wajah di situ tersenyum juga. Dia mau cium, loh, kok orang yang di dalam gambar itu juga seperti mau mencium. Dan akhirnya dia mati tenggelam. Itulah cerita, kisah di balik kenapa ada kata narsisistik. Orang yang mencintai dirinya. Orang yang mencintai dirinya, dia akan tenggelam. Kenapa, saudara? Karena jelas orang ketika dia mengarah kepada dirinya, dia bukan mengarah kepada Allah, dia bukan mengarah kepada sesama. Maka itulah kesia-siaan. Kesia-siaan hidupnya. Orang seperti itu tinggal aja di pulau sendirian. Dia nggak usah hidup bersama dengan orang lain. Jadi saudara, ada satu peristiwa ya yang akhir-akhir ini muncul. Dan bukan satu, begitu banyak saudara. Bocah hadang truk hingga tertabrak demi konten. Minggu lalu anak saya bilang, aduh itu satu lagi ketabrak tuh. Karena jadi pasiennya dia. Yang ada sih nggak meninggal, tapi kan babak belur. Lalu demi konten. Jadi siapa nih yang berani menghadang truk? Lalu itu divideoin. Truknya mau nggak stop? Kalau truknya stop berarti dia hebat. Jadi saudara bayangkan, udah nggak tahu dirinya betapa berharganya. Dan kalau dirinya kena ketabrak, lah dia juga kan yang ngalamin. Dia juga yang apes. Ini saudara, ketika anak-anak kita di zaman ini tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Sehingga apa yang dirusak di zaman ini? Yang kedua adalah relationship. Jadi saudara, keadaan manusia pada akhir zaman, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4 ya, ketahuilah bahwa pada masa-masa akhir ya, pada zaman akhir ini, manusia kondisinya seperti ini saudara. Dia mencintai dirinya. Dia menjadi hamba uang. Dia membual, dia menyombongkan diri. Dia menjadi pemfitnah.
berontak kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara lihat dari ayat 2, 3, 4, nggak ada satupun yang positif. Saudara, inilah yang disebut soft skill. Bayangkan saudara, gimana ya kalau anak suka mengkhianat, nggak pikir panjang, sok tahu, dikuasai hawa nafsunya, berarti dia menjadi out of control, saudara. Kita melihat inilah zaman sekarang ini. Saudara, ada kasus fakta bocah SD meninggal usai dipaksa setubuhi kucing. Anak kelas 5 SD di Tasikmalaya, sekolah negeri. Ini dibully sama temannya. Jadi entah kok mikir apa teman-temannya ini, anak ini dipaksa untuk menyetubuhi kucing. Aneh, saudara. Menurut saya ini ada sesuatu yang kita aja kan nggak kepikir gitu ya. Tapi kenapa? Saya pikir pasti ada pemicu. Pasti ada yang melihat konten pornografi, bagaimana manusia berhubungan dengan hewan. Dia paksa temannya itu disepat, dipukul, diancam kalau nggak mau. Dan waktu anak ini, korban ini mengalami depresi, saat videonya yang dipaksa menyetubuhi kucing itu tersebar di medsos. Jahatnya ini berkali-kali lipat. Dan jelas ada motif. Selain ini dijadikan bahan, supaya bisa ditertawakan, supaya bisa dibully sama orang-orang. Bukan hanya dibully oleh dia. Dipermalukan di media sosial. Saudara, sekarang tuh dengan adanya media sosial, sebetulnya kita hidup bukan lagi kayak hidup yang aman gitu ya. Yang tentram, saudara, kita bisa diupload, kita bisa seperti kayak di dalam sangkar, tapi sangkarnya kaca. Lalu sangkar ini kayak digerek, saudara, naik ke atas dan orang bisa melihat, bisa ditonton. Jadi saudara, memang dunia kita sekarang ini dunia yang seperti itu, maka kenapa harus hati-hati? Ya, sekali ngomong salah, sekali melakukan salah, itu ada jejak digital. Jadi ketika tersebar di media sosial, saudara, korban ini akhirnya merasa malu, tertekan, sampai depresi, nggak mau makan, kondisinya drop, akhirnya dibawa ke rumah sakit, nyawa korban tidak tertolong, akhirnya meninggal dunia. Jadi saudara, ketika ini bukan lagi soal iseng, bukan saudara, ini udah kriminal. Ini bukan candaan anak-anak. Ini bukan hanya, ya namanya juga anak kecil, belum ngerti, dimaklumi saja. Oh no. Saudara lihat ya, bibit dosa itu sudah ada. Dan ketika kita melihat relasi rusak tadi di dalam 2 Timotius 3, relasi dengan diri rusak. Bayangkan saudara, kalau diri sudah rusak, maka dengan orang lain rusak, dengan orang tua rusak. Dan sumbernya karena relasi dengan Allah menjadi rusak. Bagaimana dia sekarang menjadi hamba uang? Bagaimana dia ya dengan bikin konten, saudara ya? Itu kan mungkin dia dapat uang dari situ, sehingga dia nggak lagi lihat dirinya itu seperti apa. Orang yang seperti ini apakah bisa disebut dia mengasihi diri? Jelas tidak. Dia mencintai diri. Mencintai diri dan mengasihi diri itu beda sekali. Tuhan tidak menyuruh kita untuk mengasihi diri kita. Dia tidak memerintahkan.
Yang Tuhan perintahkan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Dan bukti kita mengasihi Allah dengan mengasihi sesama. Seperti diri kita sendiri. Jadi saudara, ketika diri kita sendiri ini bisa kita kasihi karena kita sudah menerima kasih Allah. Kita menerima kasih dari orang-orang yang mengasihi kita. Dari situlah kita mengasihi diri. Dan mengasihi diri itu berarti menerima diri, menghargai diri, sebagaimana Tuhan mengasihi dan menghargai diri kita. Ini jelas beda ketika cinta diri itu adalah egois, selfish. Saudara, orang egois nggak mikirin orang lain. Sama sekali tidak memikirkan. Apakah temannya ini akan sedih, apakah temannya akan stres, apa gunanya saudara? Bayangkan ya, dipaksa menyetubuhi kucing. Buat saya nggak masuk akal, buat saya ini hal yang mengerikan, ya. Karena apa? Karena anak apa yang dia tonton, apa yang dia lihat, apa yang dia tahu, langsung dia aplikasikan. Dan dia tidak memikirkan apa dampaknya. Memang relasi kalau sudah rusak, bahaya sekali. Saudara, apa sih dampak kecanduan medsos? Saudara, dengan adanya media sosial kan jadi kita kelihatan ya, teman seperti apa, dia pergi kemana, dia pakai apa, dia sudah melakukan apa. Wah, saudara, orang mau makan ini dia foto, pergi ke situ foto, semua diupload. Sehingga hal ini saudara, membuat orang-orang yang misalnya, aduh saya belum ke Bali, aduh saya belum keluar negeri, itu jadi rasa salah, rasa kalah. Ini yang sebetulnya saudara, ketika anak-anak hindari sedini mungkin saudara, tentu nggak menggunakan medsos. Kalau ada tertentu dia perlu di dalam grup dan sebagainya, mungkin boleh pinjam dari orang tuanya. Tapi dunia media sosial itu betul-betul mengganggu. Kalau dibilang ada manfaatnya, jelas ada. Kan itu alat ya. Saya mengatakan seperti pisau. Pisau itu bisa digunakan untuk hal yang baik. Untuk memotong durian, motong ayam. Tapi pisau juga bisa mencelakakan, bisa membunuh. Jadi saudara, dengan medsos, orang bisa merasa iri ya. Wah, karena kan dia bisa melihat ya. Atau justru makin kesepian. Karena makin mengetahui, makin kita ada di tengah keramaian, saudara, justru di situ nggak ada relasi yang mendalam. Nggak ada yang intimate. Lalu mengalami cyberbully. Ini ngeri sekali, saudara. Ada satu film ya di Netflix, cyberbully. Bagaimana di Korea, saudara, ini kisah nyata di 2019 itu ada 2 grup, banyak sih grup yang mereka tuh isinya adalah anak-anak SMP, SMA dan foto naked, telanjang. Mereka nggak tahu kalau mereka itu sedang dimanfaatkan, karena foto-foto mereka disebar dan dijual kepada kaum pedofilia. Ini yang melakukan anak muda umur 20-an sekian, saudara. Tapi jahat luar biasa. Dia menggunakan foto-foto ini supaya dia dapat uang. Akhirnya ditangkap oleh polisi. Sudah mengerikan sekali kalau anak-anak tidak didampingi. Ya, karena anak pikir dengan konteks dia nggak berharga, dia kesepian. Akhirnya dia dapetin itu dari medsos. Wah, di like ya, kemudian followersnya tambah banyak. Nah, jadi saudara, dampak kecanduan ini efeknya panjang sekali. Berapa banyak yang bunuh diri karena dibully di dalam medsos. Kita tahu ya, katanya netizennya plus 62
Kata-katanya, wow, menyakitkan. Saya kadang-kadang juga pikir, saya lihat ya, orang ini tuh ngomong seenaknya gitu ya. Dia berani nggak sih kalau benar-benar berhadapan dengan orang yang sesungguhnya? Dia berani nggak ngomong? Kayak satu anak yang dia marah-marah kepada Presiden Jokowi. Dia fotonya Pak Jokowi ditunjuk-tunjuk gitu ya. Lalu setelah itu kan beredar ya di media sosial, akhirnya ketangkap dan sebagainya, dia minta maaf. Tapi kan ini bodoh sekali. Yang dia hina itu presiden. Bukan menghina secara pribadi. Ya mau dihina kayak apapun itu kan tidak mengubah ya. Tetapi anak ini dia melakukan itu untuk kelihatan hebat. Jadi saudara, memang menyedihkan ya. Ya bahayanya. Dan anak-anak kita hidup di zaman ini. Merasa depresi, cemas ya. Karena medsos itu membuat orang haus akan validasi. Akan pengakuan. Jadi kalau nggak sesuai harapan bisa dia cemas, depresi, overthinking. Merasa FOMO to fear of missing out. Perasaan yang takut tertinggal terhadap tren-tren baru yang ramai. Jadi kenapa setiap kali mesti buka lagi, lihat lagi, ya, ini ada resto baru di mana, ya. Jadi dengan apa dan siapa justru anak Anda terkoneksi? Apakah dengan orang lain di luar itu? Dengan sosial media. Dia bukan terkoneksi dengan orang, tapi dengan barang. Dan akhirnya saudara, boro-boro dia punya soft skill. Boro-boro IQ-nya bisa meningkat. Yang ada justru IQ-nya tambah jongkok, saudara. Robert Fulghum mengatakan jangan khawatir anak-anak tidak mendengarkan Anda. Namun khawatirlah karena anak-anak itu justru memperhatikan Anda setiap saat. Mau anak berubah, harus kita dulu yang berubah. Anak-anak ingin memiliki soft skill yang baik, IQ yang tinggi, mulailah dari kita. Karena apa? Karena anak bukan belajar dari apa yang didengar, tapi anak belajar dari apa yang dilihat. Jadi betul di sini dikatakan jangan khawatir anak tidak mendengarkan Anda. Mungkin dia nggak perlu dengar, tapi justru dia memperhatikan bagaimana kita hidup, ya. Jadi apa yang dibutuhkan anak-anak Anda saat ini? Apa, saudara? Saya mau pakai akronim, saudara ya, P3K, supaya ini Anda ingat. Ya ini memang darurat, ya, memang perlu pertolongan, ya, karena ini zaman yang tidak mudah. P3K, P yang pertama yaitu penerimaan. Saudara, saat ini manusia itu butuh diterima. Dengan dia diterima ini, saudara, dengan dia dihargai apa adanya, bukan ada apanya. Menolong dia menerima dirinya. Karena penting sekali dia menerima diri. Itu sebagai awal dari dia bisa menghargai dirinya. Dia punya harga diri. Dia bisa percaya kepada dirinya, dia punya self-confidence. Dimulai dari self-acceptance. Lalu bagaimana dia bisa menerima? Kalau dia tidak diterima, ya sulit sekali. Jadi dia belajar menerima dirinya lewat penerimaan orang tuanya. Orang tuanya menerima dia. Pengakuan. Ya, setelah dia menerima dirinya, dia mau, butuh orang tuanya mengakui dia sebagai anaknya. Mengakui kalau orang tua ini mengasihi, menghargai. Saudara, pengakuan itu penting sekali. Karena pengakuan itu sifatnya seperti kayak declare untuk kepada orang-orang. Kasih tahu, ini anak saya. Walaupun anaknya itu mungkin kurang pandai, kurang cakep, kurang banyak kekurangannya. Tapi sebuah pengakuan itu akan diikuti mulainya tentu dengan penerimaan. Setelah menerima baru kita bisa mengakui dan baru kita bisa menghargai. Saudara, kalau Tuhan menerima kita, bahkan mengakui kita sebagai anaknya, menghargai kita dan mengasihi kita,
Saudara, itu yang menjadi modal. Bagaimana kita bisa menerima, mengakui, menghargai diri kita sebagaimana yang Tuhan lakukan, sebagaimana yang kita dapetin, ya. Dan ini semua harus dengan kasih. Tanpa kasih tidak mungkin ada penerimaan, tidak mungkin ada pengakuan, tidak mungkin ada penghargaan. Karena itu semua jadi bersyarat, itu semua jadi kepura-puraan. Jadi saudara, bagaimana kita membangun soft skill anak kita? Mulai dengan relasi. Karena relasi ini yang sekarang ini dirusak oleh zaman ini. Ya, selain identitas, relasi yang dirusak. Jadi mari kita melakukan P3K ini, penerimaan, pengakuan, penghargaan, dan kasih. Sampai di sini kita akan sama-sama diskusi dan masuk ke dalam tanya jawab. Oke, terima kasih Bu Charlotte. Iya, jadi Bapak Ibu kita sama-sama sudah mendengarkan gitu ya, bahwa ternyata banyak sekali gitu ya perbedaan generasi, dan ternyata di zaman sekarang ini, zaman mungkin anak-anak kita begitu ya, banyak sekali yang dirusak, mulai dari identitas, kemudian juga dari relationship begitu ya. Nah, saat ini kita sudah berada pada sesi tanya jawab. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh langsung saja mengetikkan pertanyaannya di kolom meeting chat, atau mungkin Bapak Ibu yang mau langsung bertanya boleh menggunakan fitur raise hand Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti menggunakan fitur raise hand dan saya akan memilih begitu ya siapa aja yang akan menanyakan pertanyaannya begitu Bapak Ibu. Nah, oke, untuk Ibu Charlotte sudah ada satu pertanyaan nih yang masuk ke saya begitu ya Ibu ya. Nah, pertanyaannya begini Bu, dampak pandemi dengan perkembangan soft skill anak ini tuh apa saja begitu Bu? Dan apakah ada pengaruh baiknya dan apakah ada pengaruh buruknya? Begitu Bu pertanyaannya. Kalau ditanya apakah ada pengaruh baik, menurut saya tentu saja pasti ada, saudara. Jadi ketika anak ada di rumah, yang kita harap bagaimana dia lebih punya bonding dengan keluarga, dia bisa bersama-sama merasakan kehangatan keluarga, ya, itu yang kita berharap. Jadi anak ini sementara bukan hanya memiliki relasi sosial dengan orang lain yang kurang, tetapi justru yang kita harap di rumah. Dengan di rumah orang tua lebih berperan, kita melihat bagaimana sekarang orang tua tuh lebih peduli terhadap parenting. Jadi dengan dia mau nggak mau ada tugas mendampingi anak belajar. Jadi sekarang lebih hal-hal yang bersifat parenting itu lebih dibutuhkan. Orang tua sudah memiliki kesadaran bahwa dia perlu terlibat. Tapi sekarang yang negatifnya adalah ketika pertemanan itu dilakukan kan selama masa pandemi, artinya dia nggak ke sekolah, ya pertemanan dilakukan lewat media online. Bagaimana waktu online? Ada yang misalnya temennya nyebelin gitu ya, karena terus buka tutup kamera. Ya dia mau marah juga, marahnya kan cuman di rumah gitu ya, nggak bisa menegur secara langsung. Ya paling bisa menjauhi. Ya udah nggak usah lihat, udah nggak usah ketemu, nggak usah tatap muka. Nggak ada lagi kelompok-kelompok yang ketika pulang sekolah mereka harus diskusi, mereka harus kerja bareng dan sebagainya. Bisa nggak kerja bareng? Ya secara online jelas bisa. Tapi waktu tatap muka itu kenapa penting sekali? Karena sebetulnya saudara ya, kayak kita aja nih, saya seminar. Buat saya tuh lebih senang ketika saya tatap muka. Saya bisa melihat respon Bapak Ibu. Kalau sekarang kan kayak saya lagi bicara sendiri. Saya harus coba membayangkan di depan saya ada wajah Bapak Ibu. Sehingga saya punya dapat energi saya. Ya saya harus mengusahakan. Kalau onsite saya pasti akan punya bonding, ikatan yang lebih ya ketika berhadapan. Nah, untuk anak-anak ketika dia di sekolah nih, sekarang kan ketika dia
tadi saya sudah sampaikan, dia harus belajar sabar, belajar mengampuni sama temennya, belajar ini kok temen yang kayak gini, gimana ya cara saya untuk bisa mendekati, ya, peduli terhadap lingkungan. Ini apa yang terjadi nih di kelas nih, ya, kok tiba-tiba semua diam, misalnya. Belajar waspada, alert dengan lingkungan yang ada. Nah, di sini anak-anak sebetulnya dengan pandemi 2,5 tahun itu hilang kesempatan. Oleh karena itu, sekarang ini kalau dia bisa balik ke sekolah, walaupun ya kita tahu ini kan masa transisi ya, kadang-kadang ada anak yang tertular dan sebagainya, dengan kerugian soal soft skill-nya ini, saya rasa dampaknya lebih besar jadinya ke soft skill. Hanya karena ya nanti kan takut tertular. Nah, sekarang takut tertular tapi kita berani ke restoran. Kita berani ke mall, ya. Jadi apa bedanya gitu kan? Ya. Jadi ayolah ya, kita lebih memperhatikan bagaimana anak memiliki kehidupan sosial, ya, relasi dengan orang lain dan juga relasi dengan dirinya, ya. Oke, terima kasih Bu. Ya memang ternyata dengan adanya pandemi pun banyak sekali begitu ya Bu ya, terlebih khusus dari soft skill anak-anak yang akan dipengaruhi. Nah, kemudian Ibu pertanyaan selanjutnya nih, Bu, mengenai perbedaan generasi dengan anak. Jika seandainya hal yang disukai anak saya adalah hal yang tidak baik, contohnya TikTok. Namun, kalau dilarang, ia keras dan akhirnya menutup diri. Saya khawatir ia akan buka aplikasi itu di belakang saya dan akhirnya merusak hubungan kami. Nah, apa saran Ibu bagi saya? Itu Bu. Iya, jangankan TikTok. Sekarang kalau anak kita ya, gamers, main game. Kita merasa, waduh, dia udah main game ya. Lalu main gamenya kan berarti bukan sembarang game. Mungkin dia jadi kecanduan, lalu dengan siapa dia bermain kita nggak tahu. Kalau dia main maksudnya di dunia nyata, kita kan tahu temannya siapa, apa yang dia pelajari dari temannya. Kita bisa mengundang temannya datang ke rumah, kita bisa lihat seperti apa dan pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Lalu sekarang bagaimana nih ketika anak ini menyukai yang kita nggak suka? Saudara, kembali. Sekarang ini apalagi kita dengan anak yang sudah beranjak remaja. Tugas kita cuma satu, bagaimana memenangkan hatinya. Menangin hatinya. Saudara, jelas kita bukan disuruh menyukai apa yang dia suka. Tapi bagaimana dia bisa menyukai apa yang kita suka, itu kan harus dibangun relasi itu. Sekarang contoh yang sederhana, makanan. Anak-anak nggak suka itu. Namanya makanan yang, saya nggak tahu ya, kalau di Makassar kan ada jalangkote. Kalau di Jakarta kan banyak makanan yang jadul, makanan kue-kue basah. Anak-anak mana kenal, mana tahu gitu ya, kue basah. Boro-boro dia mau makan kelepon gitu ya. Apa itu kelepon? Yang ada kan yang dia tahu roti Korea lah. Pokoknya semua yang serba serba western gitu ya, makanan junk food. Nah, saudara, bagaimana dia bisa suka apa yang kita suka? Lewat apa? Nggak bisa, enggak, lewat relasi. Relasilah, saudara. Ini kalau 3 not ya, 3 not. Relasi, 3 not itu tuh. Ya, saudara, kalau nggak menjangkau hatinya, nggak mungkin dia bisa nurut apa yang saudara inginkan, dia bisa dengar apa yang saudara bicarakan, dia bisa respect dengan apa yang saudara putuskan. Nah, bagaimana membawa dia suka dengan apa yang kita suka. Nah, saudara, sebetulnya kan, kalau saya misalnya ngelihat ya, segala sesuatu itu kan sifatnya penularan. Saudara menularkan apa? Atau saudara tidak sedang menularkan. Maka itu yang tadi, dunia akan masuk. Dunia akan memberikan penularan lebih masif. Kalau kita nggak melakukan apa-apa. Jadi kenapa relasi itu harus dibangun? Karena kita tahu itu seperti benteng.
Bagaimana anak bisa suka dengan yang kita suka loh? Sementara kita nggak pernah nawarin, kita nggak makan bareng sama dia, kita nggak ajak dia makan yang seperti kita makan. Kita membiarkannya, udah kamu makan aja sesuka kamu, kamu mau yang mana, silahkan. Ya lama-lama dia menjadi suka dengan yang kita nggak suka, itu jadi tidak heran. Jadi saudara saat ini, saudara, jangan musuhi temannya, jangan musuhi apa yang dia suka, karena itu sama. Tadi kan saudara bilang ya pasti akibatnya akan bentrok ya. Dia makin menutup diri, dia makin nggak mau terbuka, dia akan makin memisahkan diri. Dan dia sedang menganggap bahwa dia dibenci, ya dia nggak disayang, mamahnya egois, papahnya nggak peduli dengan apa yang dia inginkan. Anak-anak remaja kan selalu ngomong, mereka tuh nggak tahu kebutuhan kita tuh apa. Mereka nggak ngerti. Mereka nggak mau tahu, mereka egois, Bu. Nah itu tuh jeritan hati anak-anak. Jadi saudara, ayo. Itu ibaratnya TikTok, game. Itu menjadi sesuatu yang menguji kita. Berarti kalau sekarang kita diuji, kita mesti menang dari mereka kan. Nah menangnya apa? Kita harus lebih sayang ke anak, lebih terima, lebih dekat daripada si TikTok itu atau si game itu yang lebih mendekati si anak. Jadi kita sedang tarik-tarikan. Tapi kan kalau kita misalnya ngejelek-jelekin temennya, TikToknya, ngejelekin gamenya, yang ada si anak lebih melindungi. Dia lebih nempel, lebih attach dengan itu semua. Ya, jadi kita nggak usah pedulikan yang itunya. Kita lebih pedulikan si anaknya. Gimana kita bisa dampingi dia, dekat sama dia, nemenin dia, mau nggak mau itu harus pakai waktu, ya. Silakan. Terima kasih Bu. Berarti memang kuncinya adalah memenangkan hati anak dengan cara bagaimana mendampingi, menemani anak gitu ya Bu ya. Dan memang perlu meluangkan waktu gitu ya. Oke, nah Ibu di sini ada yang raise hand nih. Ya silahkan kepada Ibu Mardiana Silvi. Kalau mau langsung bertanya boleh silahkan unmute. Iya, selamat siang Ibu Charlotte. Saya ingin bertanya mengenai itu yang berhubungan dengan dampak media sosial. Saya ingin coba bertanya tentang bagaimana tanggapan dari Ibu mengenai beberapa tugas di sistem pendidikan kita yang sekarang itu yang terkadang terkait dengan jumlah likes. Kadang sudah post di Instagram, kalau likes-nya banyak, itu akan ada pengakuan yang lebih, itu bukannya akan menciptakan stigma di anak-anak kalau kita perlu pengakuan untuk mendapatkan hasil yang baik. Itu aja. Terima kasih, Ya, Bu Charlotte. saya tidak setuju. Kalau Bapak Ibu tanya, ini pendapat saya. Jadi, misalnya untuk sebuah kemenangan, masa kemenangan itu diujinya melalui berapa banyak yang likes? Ya jelaslah kalau dia temen dan sebagainya, tolong dong di likes, tolong dong di likes. Jadi bukan lagi kepada kualitas, kepada mutu, kepada hasil karya itu. Saya sering dikirimin oleh teman-teman, gitu ya, oleh grup di tetangga di rumah. Tolong dong anak saya bikin ini, tolong di likes. Nah, saya tuh nggak setuju dengan sistemnya, ya. Apalagi ini lomba loh, semakin banyak yang nge-likes akan semakin menang. Ya buat orang yang misalnya apalagi ya, ini kan teman mamahnya berarti kan, teman mamahnya, teman papahnya. Lalu kalau punya papa atau mama yang populer gitu kan, pasti lebih banyak dong teman dan bisa mengerahkan mungkin familinya gitu. Bagaimana dengan anak yang mungkin dia nggak banyak keluarga, mamahnya juga orang biasa, papahnya juga orang biasa. Padahal hasilnya lebih bagus. Tapi karena kalah, karena banyak yang nge-likes gitu. Nah ini yang menurut saya tidak fair. Saya sendiri di dalam sistem pendidikan, saya tidak mau memakai itu. Di dalam apa ya, di dalam apa
apa yang kita harus memang pertaruhkan untuk sebuah perlombaan nih, kan ada kriteria, ya, kriteria yang bukan hasil daripada berapa orang suka. Karena kalau itu real, menurut saya real, ya, setelah diuji coba, berapa banyak sih orang misalnya kan, kalau kan suka ada tuh juara favorit, berarti walaupun mungkin dia nyanyinya nggak bagus, tapi rupanya orang itu lebih banyak. Maksudnya favorit mungkin ada gaya dia yang lucu, ada gaya dia yang seperti apa, walaupun secara suara mungkin nggak terlalu bagus. It's okay, itu juara favorit. Tapi juara 1, juara 2, juara 3 ditentukan oleh juri. Dan juri ini punya kriteria. Kriteria maksudnya dilihat dari warna suara, dilihat dari vibrasinya, dilihat dari pitch-nya gitu. Jadi itu semua ada kriteria, jadi bukan berapa banyak yang nge-like. Ini sih pendapat saya ya. Silahkan. Ya, terima kasih Ibu. Ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin beberapa pertanyaannya tidak saya bacakan, itu karena pertanyaannya sama gitu ya Bapak Ibu, mirip-mirip dengan pertanyaan yang lain. Ya, Ibu ini ada pertanyaan lagi nih. Apakah Ibu juga menemukan pengaruh belajar secara online di kondisi pandemik terhadap kedewasaan dan cara berpikir anak-anak? Karena saat ini banyak anak-anak yang terkesan sudah di level kelas yang tinggi, tetapi secara pola pikir dan kedewasaan belum terbentuk baik. Bagaimana sebaiknya menangani hal demikian, Ibu? Betul. Jadi dengan pandemi ini seperti ada stagnan perkembangan anak-anak, terutama justru perkembangan yang sifatnya soft skill. Karena apa? Rupanya 2,5 tahun tuh di rumah orang tua lupa kalau anak ini sebetulnya tumbuh menjadi lebih besar. Mestinya tuntutan juga lebih meningkat. Tanggung jawab lebih besar. Tapi 2,5 tahun tetap aja makannya. Mungkin ya yang anak kecil disuapin juga, diladenin, dilayani. Nggak ada peningkatan. Oh sekarang kamu mesti bawa sendiri ke belakang. Nah sekarang udah mulai lebih besar, kamu bisa cuci piring kamu. Ya, mestinya anak kelas 1, kelas 2 bisa loh cuci piring. Piringnya dia aja dulu, nggak usah piring yang lain. Kamu ambil minum sendiri. Ya karena di rumah semua serba dilayanin. Jadi itu yang membuat proses untuk kematangan itu menjadi terhambat. Lalu sekarang bagaimana nih caranya? Kita mesti kejar kan? Supaya kematangan ini terjadi. Gimana cara kita ngejar? Bagaimana kita mengejarnya? Mau nggak mau, jangan mempermudah. Kalau bisa dipersulit. Nah, ini sih khusus untuk sebuah proses kematangan ya. Kayak buah tuh kalau mau dimatengin kan mesti berarti mesti ada proses instan. Diintervensi. Ya. Jadi ya memang artinya anak-anak itu diberikan tanggung jawab. Tanggung jawab untuk dia membereskan pakaiannya, membereskan tempat tidur, membereskan dirinya. Ya, nggak perlu diingetin, jangan beresin bukunya, jangan udah disiapin semua. Karena kan sekarang ada tantangan tuh, mesti bangun lebih pagi. Kalau dulu lewat online, ya nggak usah bangun pagi. 10 menit kurang dari itu kan bisa, nggak tinggal cuci muka, tinggal ganti atasnya seragam. Tapi sekarang kan nggak bisa. Dia mesti lewat perjalanan, bangun, macet-macet lagi. Nah itu harus dihadapi, ya. Jadi jangan semua dibantuin dah. Nanti ganti bajunya di mobil, sarapannya di mobil, ya. Nah kalau udah semua itu dibantu, mau bagaimana anak kita matang? Nah nanti tinggal mama sih lupa nggak iniin, ma bantuin dong, pakein sepatu, ya. Nah ya kita harus berubah ya, kita harus ngomong sama anak. Nah ibaratnya ada masa hibernasi ya kemarin waktu 2,5 tahun. Nah sekarang kamu harus berubah nak.
Ya maaf, mama nggak bisa bantuin kamu ini, kamu harus bisa sendiri dan sebagainya. Ya, tantangan challenge buat orang tua. Ya, Oke, ya terima kasih Bu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu. Gimana cara handle anak yang selalu berasa dia ini lonely, padahal anaknya itu famous dan banyak orang yang suka berteman dengan dia. Namun dia selalu berasa dirinya lonely. Kami sebagai orang tua sudah meluangkan waktu dengan dia, hobi dia, tapi saat 8 bulan kemarin dia merasa lonely dan menutup dirinya. Gimana cara pendekatannya di anak ini supaya dia bisa terbuka dengan kita ya Bu? iya. Jadi anak-anak yang seperti ini bukan karena dia nggak bagus, nggak baik, nggak cantik, bukan. Jadi masalah loneliness yang ada, justru bukan masalah nggak punya teman, mungkin temannya banyak. Tapi masalah attach. Dia nggak punya attachment dengan seseorang. Jadi kenapa dia merasa sendirian? Dia punya banyak teman yang mengagumi dia gitu ya. Mungkin dia cantik, dia pintar, dia kaya misalnya gitu. Wah, banyak teman-teman mau sama dia. Tapi dia tahu, dia nggak ada yang dia bisa attach. Makanya manusia ya, itu kan punya satu bagian di hati yang kosong. Sebuah lubang yang hanya bisa diisi oleh Sang Pencipta. Kalau itu nggak diisi oleh Sang Pencipta, nggak ada yang bisa mengisi. Karena lubang itu lubang, kalau saya pikir ya bawahnya mah bolong ya. Jadi nggak pernah bisa puas. Jadi ketika dia nggak bisa attach, ya nggak bisa attach dengan seseorang, ya kalau menurut saya termasuk ketika bapak ibunya menemani, nggak attach dengan dia, ada di situ, ada di samping, tapi nggak ngerti, ngomonginnya semua yang kamu udah makan, kamu udah belajar, tadi PR-nya gimana, teman kamu gimana, kan nggak sesuatu yang relate. Saya tuh punya masalah apa sih? Makanya kenapa dia tertutup? Mungkin ya, dalam konteks ketika temannya membuli dia. Atau dia mengetahui sesuatu yang itu menjadi rahasia. Dia menjadi syok. Apapun itu, perubahan perilaku itu sebetulnya itu harus menjadi warning bagi kita. Jadi jangan kita anggap biasalah anak-anak, dia menutup diri, ya namanya juga udah remaja. Jangan Bapak Ibu. Betul dia melewati fase-fase yang sulit, dia harus beradaptasi. Dia harus punya kemampuan untuk menyesuaikan diri. Tapi justru menurut saya pendampingan Bapak Ibu saat ini justru dibutuhkan. Ajak keluar, berdua aja, jalan-jalan aja. Nggak usah jalan-jalan ada tujuan, nggak usah. Nah, masalahnya kan dia nggak mau diajak, malas. Ya gimana ya, namanya juga dia kesepian, nggak tahu awkward mau ngomong apa. Nah itu kan udah menunjukkan tuh nggak attach, nggak ada attachment, udah menunjukkan nggak connect. Oleh karena itu, Bapak Ibu nih yang sebelum ada masalah, Anda mesti, khususnya bapak-bapak, mesti one on one sama anaknya. Harus bapak, bukannya ibu. Karena ibu tuh pasti connect ya, tapi bapak-bapak belum tentu. Nah anak sama bapak, ini soal fatherhood, anak itu pasti punya father hunger. Karena apa? Tuhan tuh ketika memberikan orang tua ya, parents, sebagai papa, sebagai mama. Papa itu bukan sebagai pencari nafkah saja, memenuhi kebutuhan, penyedia, atau secara biologis. Bukan itu. Ternyata antara ayah dan anak itu ada satu hubungan, yaitu trusting relationship. Trust. Trust itu dapatnya dari ayah. Apakah dia percaya bahwa dirinya dikasihi? Apakah dia percaya bahwa papanya bangga sama dia? Kalau mama udah pasti bangga ya.
Kan kalau mama-mama tuh anak tahunya pokoknya ya mama sayang lah. Makanya mamanya ngoceh-ngoceh, ngomel-ngomel. Buat dia nggak masalah. Karena dia percaya banget mamanya sayang. Mama-mama emang begitu. Udah. Tapi begitu papa menjadi marah, buat dia sakit hati sekali. Karena trusting relationship itu nggak dibangun. Nah, ini yang kita harus ada tindakan preventif. Tapi sekarang kalau sudah terjadi nih, ini anak tertutup dan sebagainya, nggak ada cara lain. Anda mesti, kalau saya bilang ya, ini adalah incarnation love. Jadi kasih yang seperti Tuhan tuh mengosongkan diri. Bagaimana dia Allah yang turun ke dalam dunia, ya, udah dari surga, dia ke dunia yang tempat yang kotor, tempat yang berdosa, lalu sebagai manusia turun lagi kan, downgrade. Lalu sebagai hamba, downgrade lagi. Lalu matinya seperti penjahat. Wah, ini udah titik paling bawah. Tapi bukankah itu yang menjangkau kita yang ada di paling bawah? Bukankah kasih yang seperti itu melumerkan hati kita, menghancurkan hati kita? Nah, kasih yang seperti itu yang orang tua juga harus punya. Bagaimana kasihnya bisa menghancurkan hati si anak? Bukan hancur dalam konteks negatif, tapi hancur dalam konteks positif ya, sampai melted gitu, meleleh. Ya, jadi hatinya tuh sampai tersentuh oleh kasih daripada orang tua. Nah, jadi dia harus bisa merasakan. Karena anak-anak kalau saya tanya, tahu nggak orang tua kamu sayang? Tahu. Tahu. Tapi berasa nggak orang tua kamu sayang? Enggak. Enggak berasa. Kok nggak berasa? Tapi kok tahu? Tahu lah Bu, kita disayang. Kan kita disekolahin, kita dikasih makan. Tapi kita nggak merasa disayang. Oh, saudara, ternyata antara knowing dan feeling itu jauh. Ya, mereka tahu tapi mereka tidak merasakan. Ayo Bapak Ibu, bagaimana mereka bisa merasakan? Mereka hanya bisa melihat. Kita sebagai orang tua yang vulnerable di hadapan anak. Kita mau terbuka. Kita juga orang tua gagal. Nggak apa-apa. Saya tuh punya quotes gitu ya. Quotes saya gini, berani jelek. Berani jelek nggak apa-apa. Karena dengan kita jelek, kita berani jelek, itu kita berani jadi diri kita apa adanya. Dan waktu kita jadi diri apa adanya, ternyata mereka itu respect. Respect daripada kita jaim. Ya. Kalau kita jaim, justru anak-anak melihat kita pakai topeng. Hanya orang bopeng yang perlu topeng. Kita nggak perlu topeng karena kita ya memang inilah saya. Ya. Jadi bagaimana kita bersikap apa adanya sama anak. Itu yang bikin anak jadi bisa deket. Coba kalau kita tuh merasa kita hebat, kita orang tua sempurna, kita selalu penuh dengan nasihat, kita seolah-olah kita nggak pernah gagal. Anak-anak lihat apa ya dari kita ya? Anak-anak belajar apa ya dari kita ya? Justru ketika kita berani, kita ngomong, iya, mama salah. Iya, papa jatuh lagi. Wah, saudara, anak-anak kita mulai melihat kita manusia biasa. Dan itu membuat mereka juga nyaman dengan dirinya menjadi manusia biasa pula. Kalau enggak, anak-anak merasa juga dirinya dituntut. Mana berani mereka jadi manusia biasa. Karena mama papahnya luar biasa, gitu kan? Ya. Jadi, ayo Bapak Ibu, bagaimana relasi itu sangat amat penting. Ya. Next. Oke, ya ternyata nggak cuma menemani atau mendampingi ya Ibu ya, tetapi memang perlu attach atau kedekatan dengan anak-anak kita sendiri begitu ya. Dan juga kita mau menjadi diri yang terbuka juga dengan anak-anak dan juga tentunya menjadi diri yang apa adanya. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya Ibu. Anak-anak saya saat nonton YouTube tertawa melihat anak lain jatuh atau dihina oleh temannya.
Saya takutnya dalam kehidupan nyata, hal itu menjadi hal yang biasa bagi mereka. Saya pernah menegur dan menasehati anak saya saat itu. Sudah berkali-kali sih saya ingatkan dan bahkan melarang nonton YouTube tersebut. Namun ternyata tontonan sejenis di YouTube banyak sekali. Saat ini saya melihat anak kurang rasa empatinya. Saat melihat yang lain kesakitan, tak ada niat menolong, tapi seakan-akan kejadian tersebut tidak terjadi di sekitarnya, cuek saja. Nah, bagaimana cara membangun rasa empati pada anak? Bapak Ibu, anak tuh perlu diajak diskusi. Jadi bukan cuman nggak boleh loh kamu begitu ngeliat temenmu jatuh, ngeliat orang jatuh malah kamu ketawain. Aduh, saat ini dia nggak butuh nasihat. Tapi dia butuh refleksi. Kalau kamu yang jatuh, kamu mengharap orang lain seperti apa? Dan kita ini bisa jatuh loh ya. Kalau orang itu bisa jatuh, kita juga bisa jatuh. Coba deh, saat kapan kamu jatuh? Bisa nggak kamu ingat? Saat itu kamu mengharap seperti apa? Kamu punya nggak pengalaman-pengalaman yang menyenangkan? Misalnya kamu jatuh, temenmu, aduh, segera menghampiri. Atau kamu punya pengalaman menyakitkan? Nah, jadi dengan diskusi itulah metode itu kita ajarkan bagaimana berempati. Lalu sharingkan lewat story, lewat cerita. Mama dulu pernah, entah kita yang nggak empati atau kita menghadapi teman yang nggak empati misalnya. Nah, jadi ketika kita mengalami hal seperti itu menjadi story, cerita. Jadi bukan cuma nggak boleh loh ya, awas ya, harus empati. Empati itu sesuatu yang abstrak. Bagaimana empati itu menjadi bagian dari karakter saya? Makanya ya, kenapa orang tua nggak boleh menghindari kesulitan? Karena dengan kesulitan, dengan tantangan tuh anak jadi belajar empati. Karena dia jadi pernah punya pengalaman jatuh, pengalaman menyakitkan lah begitu. Dan dia bagaimana mendapat pertolongan, mengalami pertolongan. Nah, itu tuh sesuatu yang real, Makanya kenapa dunia media sosial tuh nggak real. Itu yang mengerikan ya, ketika tidak menjadi real ya. Oke, nah Ibu mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir gitu ya, karena waktunya terbatas. Nah, selamat siang Ibu, saya minta tolong untuk bertanya bagaimana cara melatih anak untuk bisa mengasah kemampuan problem solving-nya Ibu. Bagaimana mengasah problem solving? Ya mesti kasih problem. Jadi masalah itu enggak kita yang selesaikan. Masalah itu dia yang selesaikan. Apa aja? Ma, susah bukanya. Coba lagi. Ya licin. Gimana caranya supaya enggak licin? Gimana? Coba dong, kamu pakai sesuatu yang bikin itu keset, nggak licin. Apa ya? Misalnya kita udah tahu nih, misalnya ituin karet gitu, pakai karet gelang. Coba apa yang bisa menghambat untuk kan itu kan ketika licin kan jadi tanganmu berputar. Coba deh, supaya tangan kamu bisa ini entah kamu cengkram kuat entah apa, tapi mama bukain, aku cepet-cepet. No, kamu harus belajar. Pasti pengalaman ini menyenangkan. Atau suruh dia cari tahu gimana cara membuka tutup botol yang licin. Nah, jadi ketika dia dihadapkan dengan masalah, dia harus cari tahu. Apalagi sekarang mah dikit-dikit buka YouTube, dikit-dikit juga nanya kan ke Google. Mbah Google ada di mana-mana. Jadi jangan Anda yang menyelesaikan, termasuk konflik.
Dedek tuh, Ma, Cici, Ma. Suruh dia selesaikan. Nanti laporannya setelah selesai, gimana kamu menyelesaikan? Jangan Anda. Ya. Jadi anak-anak ketika mengalami kesulitan, ataupun suruh anak berubah, Anda bisa kasih challenge, tantangan. Coba, kalau kamu berubah, dan hati-hati dengan sistem reward punishment. Karena bagi saya itu cuma jalan pintas, tapi tidak mendidik. Ya, jadi memang justru anak harus berpikir. Jadi kalau sekarang saudara, ayo thinking, pikir gimana caranya bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, saat itu tuh perlu kesabaran kita mendampingi. Nah, kan kita maunya cepet ya. Ya udah gini aja. Aduh, repot amat sih. Bukan, gampang. Tapi tuh anak jadi nggak belajar prosesnya. Proses yang mikir-mikirnya kan lama. Nah, itu tuh dia mesti ngelewatin. Sebetulnya di balik itu apa sih? Daya juang. Tidak menyerah. Nah, itu tuh yang kita dapetin soft skill-nya. Ya, ketimbang kita kasih jawaban, kita kasih kemudahan, kita kasih solusi. Ya, akhirnya kita kehilangan tuh daya juang itu. Ya, ketekunan. Nah, perseverance ya. Endurance, ketahanan. Oke, itu. Iya, oke. Terima kasih ya Ibu Charlotte ya. Wah, tentunya kita belajar banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Menarik sekali gitu. Kita belajar tentang bagaimana sebenarnya membangun soft skill-nya anak-anak gitu ya. Mungkin kalau waktunya masih ada, kita bisa ya Ibu ya lebih lanjut gitu ya. Karena memang topiknya ini sebenarnya sangat menarik gitu. Dan kita sebagai orang tua pun pasti banyak belajar. Dan tidak hanya orang tua, tetapi kita sendiri sebagai guru-guru pun lebih banyak tahu lagi nih tentang soft skill bagi anak-anak. Nah, namun waktunya sudah terbatas dan sudah selesai gitu ya. Nah, tetapi sebelum mengakhiri webinar kita pada hari ini, mungkin saya akan mengajak Bapak Ibu berfoto bersama ya. Tapi sebelumnya, mungkin saya boleh meminta kesediaan Ibu Charlotte untuk menutup di dalam doa terlebih dahulu, Ibu. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur siang hari ini kami ada di Zoom meeting ini. Tuhan kasih kami kesempatan belajar lagi menjadi orang tua. Tidak mudah Tuhan, kami ada di zaman ini. Terutama anak-anak kami. Harus menghadapi pergumulan demi pergumulan yang kadang kami tidak mengerti. Karena kami berbeda generasi. Tapi Tuhan, Engkau Allah yang ada di dalam setiap zaman. Engkau tahu apa yang menjadi jalan keluar. Beri kami hikmat. Beri kami ketekunan untuk kami boleh mendampingi anak-anak kami. Khususnya mereka lebih membutuhkan soft skill. Biarlah hati kami terarah bagaimana mereka memiliki karakter-karakter utama di dalam mereka menjadi dirinya. Berelasi dengan diri, berelasi dengan orang lain, dan berelasi dengan Engkau. Kami mohon beri kami kekuatan untuk kami menjalaninya. Kadang kami menyerah, kadang kami lelah, tapi Tuhan tolong kami. Untuk kami yakin kami sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhanlah penolong kami yang setia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Jaga hati mereka, jaga hidup mereka. Jauhkan mereka dari cobaan yang mereka tidak dapat tanggung, Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa bersama mereka sampai Engkau memanggil mereka pulang. Mereka dapat mengakhirinya, mencapai garis akhir dengan penuh kemenangan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.